Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqar rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berada di tempat ini insyaallah untuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang akan kita lakukan insyaallah senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia bahagia, insyaallah akhirat bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat berkenaan dengan beberapa hal yang tidak boleh ada pada pribadi muslim. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita mengaku sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengaku sebagai muslim sejati, maka kita seyogianya menghindari atau menjauhkan kita dari 4 sifat penyakit hati yang ada biasa pada diri kita. Sebab kenapa saat ini bisa kita berkata bahwa kita ini sedang dalam keadaan musibah? Banyak masalah yang terjadi, banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, dan itu bisa jadi menimpa kita. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, maka mari kita waspada. Mari kita menjaga diri kita dengan menghindari 4 hal. Yang pertama apa? Yaitu sifat marah. Adik-adik sekalian, kalau mau jadi polisi yang berhasil, menjadi polisi yang sukses, mau jadi polisi yang insya Allah karirnya akan menanjak, maka satu yang pertama saya sampaikan, tinggalkan yang namanya sifat suka marah. Buang jauh-jauh yang namanya sifat marah. Karena sifat marah itu membahayakan diri kita.
Betapa banyak orang masuk rumah sakit karena hanya sering marah. Dan berapa banyak orang yang mengalami masalah karena tidak mampu menahan hawa nafsu amarah. Kata Nabi, fal ghadabu yuzilul aql. Marah itu menghilangkan akal sehat. Orang yang sering marah insya Allah tidak ada temannya. Orang yang sering marah insya Allah sembarang apa yang dia mengucapkan, begitu pula apa yang dia mau berbuat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ini saya lihat jiwa-jiwa muda, jangan biasakan marah. Jangan biasakan marah. Jangan biasakan marah. Usahakan bergaul dengan luwes, rangkul temannya dengan baik, dan usahakan pupuk kebersamaan. Jangan selalu mencari perbedaan. Indah hidup ini kalau ternyata kita bisa hidup bersama, banyak teman. Tapi susah hidup ini kalau kita tidak ada punya teman. Oleh karena itu, tidak adalah orang yang suka kepada orang yang suka marah. Oleh karena itu, mari jangan biasakan marah. Yang kedua, buang jauh-jauh yang namanya sifat iri, hasad, dan dengki. Tidak indah hidup seseorang apabila dalam dadanya masih tumbuh subur yang namanya sifat iri, yang namanya sifat hasad, yang namanya sifat dengki. Sebab kenapa? Orang yang biasa dengki, orang yang biasa hasad, orang yang biasa iri, itu tidak tenang hidupnya. Karena yang dipikir hanya keberhasilan orang, hanya kekurangan orang, dan boleh jadi dia hanya senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Maka kata Nabi, wal hasadu yuzilu dayn. Hasad itu menghilangkan agama. Bagaimanapun kita rajin beribadah, bagaimanapun kita rajin sholat, rajin menunaikan sholat di hadapan Allah, rajin berpuasa, bahkan boleh jadi bulan balik umrah setiap tahun ke tanah suci, atau boleh jadi naik haji ke tanah suci, atau boleh jadi membaca Quran setiap saat. Tapi kalau ternyata masih tumbuh subur yang namanya sifat iri, sifat hasad dan dengki pada dirinya, maka Nabi menganggapnya orang tidak beragama. Oleh karena itu berhati-hatilah wahai adik-adikku sekalian. Jangan menjadi orang yang suka iri, suka hasad dan suka dengki. Belajarlah bersyukur. Melihat orang beli mobil baru, jangan diiri, ucapkan alhamdulillah. Melihat temannya pakai HP baru, jangan diiri, ucapkan alhamdulillah. Karena betapa banyak orang yang mengalami masalah hanya karena faktor kecil, iri, hasad dan dengki. Maka sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang pasti, tidak ada rezeki yang tertukar. Dia tidak akan tertukar. Kalau rezeki kita, insya Allah akan datang. Kalau rezekinya orang mau pakai kejar apapun, dia tidak akan datang sama kita. Jadi jangan iri. Coba belajar kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'azzana rabbukum, ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Jika barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saja, bersyukur. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmatnya kepada kita semua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang ingkar dan kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, ini sudah jadi polisi, bersyukur baca jadi polisi. Banyak yang mau jadi polisi tidak jadi. Tidak lulus. Bahkan ada orang sudah jadi polisi, pangkatnya sudah tinggi, tidak bermasalah, tidak bisa lagi lanjut karirnya. Maka Anda coba bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat penderitaan pada saat pendidikan. Ingat penderitaan orang tua pada saat membiayai kita. Renungkan baik-baik.
Begitu selesai sholat atau bahkan sholat sujud terakhir, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga jerih payah orang tua saya berbuah manis, saya bisa menjadi polisi yang sukses, dan insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Yang ketiga yang tidak boleh ada adalah kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh tamak. Kalau mau indah hidup ini tidak boleh kita serakah, tapi belajarlah kita berbagi. Kalau satu pelaton merasakan sakit, usahakan semuanya sakit. Satu pelaton bahagia semua. Jangan menari-nari di atas penderitaan teman kita. Belajar kita berbagi. Susah hidup ini kalau kita tidak mau berbagi. Tapi indahlah hidup ini kalau kita mau berbagi. Makanya jangan menjadi orang serakah. Kata Nabi, "Wattama'u yuzilul haya." Tamak atau serakah itu menghilangkan sifat malu. Malu itu adalah bagian daripada iman. Siapa yang tidak malu, maka dianggap tidak beriman. Dan siapa yang tidak beriman, maka tidak akan diterima amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang-orang yang serakah. Janganlah menjadi polisi yang serakah, merasa dirinya saja mau maju, tapi belajarlah berbagi, dapat ilmu pengetahuan bagi, dan dapat hal-hal yang baik bagi. Jangan kita makan sendiri, jangan kita ambil sendiri, tapi coba kita belajarlah berbagi. Nikmat hidup ini kalau ternyata kita bisa berbagi. Yang terakhir, jangan suka mencari-cari kesalahan sesama saudara kita. Kenapa tidak boleh? Karena ternyata kita semua punya salah. Kita semua punya kekurangan. Kita semua punya aib. Cuma karena Allah tutup aib kita, maka kita masih bisa bicara. Kita masih bisa berkata, saya polisi. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala buka aib kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Buka mata kita. Betapa banyak orang yang hebat ketika dibuka aibnya tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa banyak orang yang jago, begitu aib dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu berhati-hati kita. Jangan suka buka aib saudara kita. Kata Nabi, tutuplah aib saudaramu di dunia, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di akhirat. Kalau ada orang berkata si A itu jelek, jangan diteruskan. Bilang saja tidak, itu mungkin kita salah. Kalau mendapat informasi jangan langsung dibenarkan, tapi periksa dulu. Periksa dulu baik-baik. Apalagi sekarang yang namanya media sosial, betapa luar biasa menggoreng berita. Boleh jadi yang baik jadi tidak baik, dan boleh jadi yang baik jadi yang tidak baik jadi baik. Makanya adik-adikku sekalian, waspadalah. Jangan biasa buka aib saudara-saudara kita. Karena seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib kita, menempel di kepala kita sini, ini pembohong, ini penipu, ini tukang judi, ini tukang zina, ini adalah orang yang tidak baik, maka apakah bisa kita berjalan? Apakah masih bisa kita membanggakan diri? Tentu tidak bisa, wahai adik-adikku sekalian. Oleh karena itu waspadalah, sekali waspadalah, jangan suka buka aib saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu memelihara dan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat ini. Yang pertama, jangan biasakan marah. Yang kedua, jangan menjadi orang yang suka iri hati. Lalu yang ketiga, jangan menjadi orang yang serakah. Lalu yang keempat, jangan suka mencari-cari kekurangan atau membuka aib saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi tusabbih bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam martatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan, wal asri demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita semua termasuk orang-orang yang rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, dan kita berwatawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa kita menjadi orang-orang yang baik dan insyaallah ke depan menjadi polisi-polisi yang sukses, jauh dari bahaya, jauh dari masalah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabur rahmah, abwabas salamah, abwabal barakah wal quwwati was sihhati war rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah. Wa bil khusus jamaah masjid, jamaah salat Jumat yang ada pada hari ini. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana waghfir lana waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.